Atas rak, jadi rak yang paling ujung memang dia agak tinggi gitu kan. Nah di atas rak tersebut itu dia tuh begini kayak setengah duduk gitulah ya, setengah jongkok gitu ya. Itu yang saya lihat tuh, jadi kulitnya itu tuh kayak orang habis dikulitin, jadi merah semua gitu, merah semua. Nah saya nggak ngeliat kepalanya, tapi saya lihat tuh di lehernya ini ada rantai yang melilit gitu. Itu panjang rantainya mas. Wah, itu benar-benar hal yang gak diduga. Saya nyenterin itu, saya melihat makhluk tersebut, sontak saya benar-benar lari sekencang-kencangnya dengan suara yang kencang. Saya teriak itu, wah, histeris banget lah itu, benar-benar gak diduga-duga gitu kan. Dengan teriakan itu tuh akhirnya petugas fogging yang masih belum pulang, teman-teman saya, dia juga kaget kan dengar suara saya. Suara apa itu kenceng banget kan, karena khawatir mungkin saya entah terluka atau bagaimana kan, itu yang pertama dipikirkan teman-teman gitu. Akhirnya saya disamperin di situ. Saya disamperin, saya ditanya kenapa. Saya masih teriak-teriak itu mas. Waduh, udah ngap-ngapan. Saya udah bener-bener jantung saya itu bener-bener kayak mau kejepit gitu mas. Itu bener pengalaman pertama saya karena kan saya melihat sosok seperti itu gitu. Akhirnya teman-teman sama petugas fogging bawa saya ke pos. Saya duduk di pos. Saya dikasih minum, saya juga belum mau minum. Saya masih shock berat lah di situ. Saya masih masih ngap-ngapan itu saya tuh. Tanya kan, lu kenapa wo? Ada apa cerita? Wah, mas saya masih udah nggak kuat lagi. Akhirnya saya juga udah nggak bisa ditanya, saya udah nggak bisa jawab. Akhirnya teman saya telepon komandan saya. Ini ada yang nggak beres sama Bo dan ini gimana? Emang ada apa? Komandan saya bilang kan, nggak tahu dan abis dari warehouse matiin lampu tiba-tiba teriak gitu. Ya udah, suruh pulang, kamu antar pulang. Khawatir dia kenapa-napa kalau bawa motor sendiri kan. Akhirnya saya diantar pulang sama teman saya dan saya digantiin sama rekan saya yang libur gitu. Nah, akhirnya di situ saya diantar pulang.